Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Mekarmelati dengan NIM 1952120. Di sini saya berasal dari kelas B Perancangan Pabrik Kimia 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang flow diagram proses pembuatan formaldehida dari metanol dan udara. Pertama-tama, di sini terdapat tangki 1 yang digunakan untuk menyimpan metanol yang berbentuk silinder tegak dengan atap kerucut. Tangki penyimpanan jenis ini dipilih untuk digunakan karena harganya murah dan tidak ada tekanan tinggi di dalamnya. Di sini, di tangki ini, metanol disimpan pertama-tama dalam fase cair dengan tekanan 1 atm dan suhu 30 derajat Celcius. Kemudian, metanol yang di dalam tangki ini akan dikeluarkan menuju ke vaporizer dengan melalui pompa sentrifugal. Sehingga tekanannya akan berubah dari 1 atm berubah menjadi 1,3 atm. Pompa sentrifugal ini dipilih untuk digunakan karena pengoperasiannya yang mudah, harganya tidak terlalu mahal, dan tidak berisik. Kemudian, metanol di dalam vaporizer ini akan diubah suhunya dari 30 derajat Celcius menjadi 80 derajat Celcius untuk mengubah fasenya, yang tadinya fase cair akan diubah menjadi fase gas. Ketika fasenya sudah berubah ke fase gas, maka akan keluar dari vaporizer dan akan menuju ke separator. Pada separator ini tujuannya untuk memisahkan metanol yang benar-benar sudah berfase gas dengan metanol yang masih berfase cair. Untuk metanol yang masih berfase cair, nantinya akan dialirkan kembali menuju ke vaporizer untuk diubah lagi menjadi fase gas. Dan ketika sudah benar-benar menjadi fase gas, akan dialirkan ke separator. Di sini, pada proses ini, separatornya berjenis vertical drum separator. Alat ini dipilih untuk digunakan karena pengontrolan cairan terbilang mudah, terus mudah dibersihkan, dan terdapat kapasitas penyimpanan yang besar. Kemudian ketika sudah benar-benar metanol sudah benar-benar berfase gas, maka akan keluar dari separator ini dan akan dialirkan menuju ke heat exchanger, di mana di sini metanol akan dinaikkan suhunya sebelum menuju ke reaktor. Tadinya dari 80 derajat Celcius akan berubah menjadi 300 derajat Celcius. Dan ketika sudah mencapai suhu 300 derajat Celcius, maka bisa diumpankan masuk ke dalam reaktor. Kemudian, untuk kuman kedua yaitu udara, dengan kandungan 21% oksigen dan 79% nitrogen. Di mana udara di sini itu berlangsung pada fase gas dengan tekanan 1 atm dan suhunya 30 derajat Celcius. Udara ini akan diumpankan masuk ke dalam dehumidifier melalui blower sentrifugal, di mana tekanannya ini akan berubah dari 1 atm menjadi 1,3 atm. Blower yang digunakan berjenis sentrifugal. Alat ini dipilih untuk digunakan karena pengoperasiannya stabil dan tidak berisik ketika digunakan. Kemudian, udara tadi sudah masuk ke dehumidifier, tujuannya untuk menghilangkan humidity dari udara tersebut. Ketika sudah dihilangkan, maka akan keluar dari dehumidifier dan akan menuju ke heat exchanger. Di mana di heat exchanger ini suhunya akan diubah dari 30 derajat Celcius menjadi 300 derajat Celcius. Heat exchanger yang dipakai dalam proses ini berjenis double pipe. Alat ini dipilih untuk digunakan karena fleksibel dan resiko tercampur dengan cairan itu relatif kecil atau relatif sedikit. Kemudian ketika udara tadi dimasukkan ke heat exchanger dan sudah berubah suhunya menjadi 300 derajat Celcius, maka bisa diumpankan masuk ke dalam reaktor. Perlu diketahui bahwa terdapat perubahan fasa pada metanol tadi menjadi fasa gas tadi supaya dapat mudah bereaksi dengan udara karena sama-sama berfasa gas. Karena ketika sama-sama berfasa gas nantinya reaksi akan berjalan dengan lancar dan
akan sempurna. Kemudian selanjutnya umpan metanol dan udara tadi masuk ke dalam reaktor. Di sini reaktor tujuannya untuk mereaksikan metanol dengan udara dengan bantuan katalisator iron oxide dan molybdenum untuk menghasilkan produk utama yaitu formaldehid dan terdapat produk samping juga yaitu karbon monoksida dan air. Untuk reaktor di sini yang digunakan yaitu berjenis reaktor fixed bed multitube. Reaktor ini digunakan karena untuk mengoptimalkan proses perpindahan panas pada reaktor dan mengurangi kemungkinan terjadinya hotspot pada katalis. Untuk produk utama tadi yang dihasilkan akan keluar dari atas reaktor ini, yaitu formaldehid produk utamanya yang berlangsung dalam fase gas dengan tekanan 1,3 atm dan suhunya sekitar 350 derajat Celcius. Selanjutnya, formaldehid ini akan dialirkan menuju ke waste head boiler, di mana di sini suhunya akan dinaikkan, akan diturunkan dari tadinya 350 derajat Celcius menjadi 110 derajat Celcius. Kemudian ketika suhunya sudah turun, maka akan diumpankan menuju ke absorber. Dan reaksi sampingnya tadi juga dimasukkan ke absorber. Di mana pada alat absorber ini tujuannya untuk memisahkan antara komponen yang tidak bereaksi dengan produk tadi. Absorber yang digunakan ini berbentuk vertikal dengan tutup atas dan tutup bawah. Formaldehid yang masuk tadi bereaksi pada suhu 110 derajat Celcius dengan tekanan 1, atm. Di dalam absorber ini akan disemprotkan air dari atas yang dari unit utilitas akan disemprotkan dari atas menuju ke absorber. Jadi airnya ini akan melarutkan formaldehid dan metanol yang tersisa. Sedangkan gas-gas yang terbuang seperti nitrogen, oksigen, karbon monoksida ataupun karbon dioksida akan keluar lewat atas dan dibuang sebagai off gas. Kemudian untuk produk bawahnya akan masuk ke dalam cooler untuk melakukan pendinginan. Dan ini suhunya akan turun menjadi 45 derajat Celcius. Jadi sebelum dimasukkan ke tangki penyimpanan produknya, maka suhunya diturunkan dulu menjadi 45 derajat Celcius. Ketika sudah suhu mencapai 45 derajat Celcius, kemudian baru dialirkan menuju ke tangki penyimpanan produk akhir. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.